Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Wah, Lasuwun berharap kalian kondisinya baik-baik ya. Dan saat ini kita memulai ibadah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu ya. Dan ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Oke, yuk kita mulai ibadah kita dengan doa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa kembali ibadah sekolah minggu. Mohon Tuhan Engkau melayakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Sertai ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, semua ajak kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau ambil komitmen kalau kita mau jadi anak yang taat sama Tuhan. Semua ikut nyanyi dan menari di rumah ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya, lebih semangat ya semuanya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wah, hebat semua adik-adik. Oke, saat ini semuanya dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau sama-sama dengerin cerita firman Tuhan. Untuk itu, Lasuwun ajak kita semua yuk. Kita mau siapkan hati, yuk semua sikapnya yang baik. Kita mau siapkan hati, kita mau terima firman Tuhan. Dan juga Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu ya sama-sama. Untuk kita siapkan hati menerima firman Tuhan. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi ya, dengan lebih sungguh-sungguh Tuhan penuhiku. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu.
Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Lause Yasmin pada hari ini dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian kami Tuhan hanya bagi Engkau, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang menolong kehidupan kami, Allah kami yang memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, berikan kami hikmat serta pengertian agar kami mengerti dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan yang akan Lause Yasmin sampaikan terambil di Daniel ya. Daniel pasalnya yang ketiga. Nah anak-anak, sebelum Lause menceritakan tentang apa sih yang terjadi dengan Daniel dan beberapa teman-temannya, Lause ingin bertanya tentang satu hal dulu ya. Apakah di antara kalian ada yang tahu patung tertinggi yang ada di dunia ini? Ada yang tahu? Oh pasti ya, kalau kalian mendengar patung Liberty, wah itu juga termasuk salah satu yang tertinggi gitu ya. Bahkan ada patung-patung yang lainnya anak-anak, seperti misalnya kalau di Indonesia. Siapa yang tahu apa patung tertinggi yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ya betul sekali ya, itu ada di Bali anak-anak. Pasti anak-anak di rumah sering nih ke Bali ya, dan tahu kalau ada patung yang bernama GWK. Apa itu GWK? Patung Garuda Wisnu Kencana. Nah itu juga adalah patung yang tertinggi di negara kita anak-anak. Bahkan ada patung Buddha di China ya, itu juga patung tertinggi. Tingginya sekitar 153 meter. Wah tinggi sekali ya. Itu semacam hotel yang tertinggi berapa belas lantai begitu ya. Ada juga patung persatuan. Wah, di mana nih patung persatuan? Ada di Gujarat, India anak-anak. Itu adalah patung yang tertinggi juga ya. Dan itu salah satunya. Anak-anak, kalau berbicara patung tertinggi, emang ada hubungannya dengan apa yang Lause sampaikan hari ini? Pasti ada. Kalau berbicara patung yang dibuat oleh dunia ini anak-anak ya, di beberapa tempat, di beberapa negara, itu pasti ada tujuannya ya. Jadi tidak asal sembarangan dibuat. Sama ketika waktu itu di zamannya Raja Nebukadnezar anak-anak. Dia adalah seorang raja yang cukup kejam ya. Dan dia cukup menentang bangsa Israel ya. Dan waktu itu anak-anak, Raja Nebukadnezar ini ingin membangun sebuah patung, satu patung yang cukup tinggi. Ya walaupun zaman itu tinggi, tapi sekarang kalau kita bandingkan tidak terlalu tinggi ya. Sepanjang berapa, setinggi berapa itu ya. Di Alkitab kalian di pasal yang ketiga di awal itu dikatakan begini. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Wah 60 hasta itu berapa ya setinggi 60 hasta? Ya 60 hasta itu anak-anak setara atau sama dengan 27 meter ya, kurang lebih 27 sampai 30 meter begitu. Apakah tinggi? Ya dibandingkan tadi patung yang ada di China itu ya, patung Buddha setinggi 153 meter, berarti itu kurang tinggi sebenarnya. Tapi anak-anak, di zaman itu Raja Nebukadnezar membangun patung emas itu dengan satu tujuan. Dia ingin membuat patung yang akan disembah oleh orang-orang yang ada di zaman itu. Dan ketika waktu itu patung ini mau ditahbiskan, diresmikan gitu ya, diumumkan kepada orang banyak anak-anak, Raja Nebukadnezar mengundang para petinggi ya, para pemimpin, mengundang para hakim. Wah, orang-orang hebat yang diundang. Para bupati, widih, para pemimpin ini ya, bangsa yang diundang ya. Dan ketika waktu itu bukan hanya sekedar diresmikan oleh para petinggi itu anak-anak. Bukan hanya sekedar disaksikan, tetapi ada aturannya anak-anak. Jadi ketika patung itu dibuat, maka nanti akan ada nyanyian, akan ada bunyi-bunyian dari berbagai macam alat musik. Dan raja memberikan perintah ya. Apa perintahnya? Nah kalau kalian lihat di Alkitab kalian, perintahnya adalah ketika orang mendengar
musik itu berbunyi anak-anak, alat musik itu berbunyi, ada nyanyian yang dinaikkan, maka semua orang yang ada di situ harus menyembah kepada patung emas itu. Wah, ngeri juga ya. Ternyata tujuan dibuatnya patung ini untuk disembah, padahal itu hanya sebuah patung. Nah, anak-anak, ketika itu adalah Daniel dan teman-temannya. Ya, waktu itu ada Sadrak, Meshach, Abednego, dan ada Daniel. Daniel itu Belsazar ya. Nah, waktu itu anak-anak ketika disuruh untuk menyembah patung emas ini, ternyata 3 temannya Daniel ini, Sadrak, Meshach, dan Abednego, tidak melakukan hal itu. Loh, kok bisa tahu kalau mereka tidak melakukan hal itu? Jadi waktu perintah itu dikeluarkan, ternyata ada beberapa orang Kasdim nih melapor kepada raja. Oh raja, raja yang kami hormati, ternyata di sini ada loh orang Yahudi, orang Israel yang tidak menyembah kepada patung emas itu. Wih, raja kira-kira marah nggak anak-anak? Marah gitu ya. Loh, siapa mereka? Ini loh, Sadrak, Meshach, Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung itu. Wah, ketika raja mendengar hal itu, anak-anak, ketika dia mendengar, lalu dia marah dan dia mengatakan kepada prajuritnya gitu ya, kepada asistennya, jika mereka tidak menyembah kepada patung emas itu, maka mereka harus diberikan hukuman. Lalu anak-anak akhirnya dipanggillah Sadrak, Meshach, dan Abednego. Lalu raja memberikan perintah. Kalian Sadrak, Meshach, Abednego, apakah kalian benar bahwa kalian tidak menyembah kepada patung emas itu? Lalu anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata Raja Nebukadnezar memberikan perintah. Karena kalian tidak mau menyembah kepada patung emas itu, maka kalian akan diberikan hukuman. Wah, mereka takut gak ya kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar? Anak-anak, mereka gak takut ya. Justru di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Kalau kalian lihat di ayat 16 di pasal yang ketiga, di situ dikatakan, lalu Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Ketika Raja Nebukadnezar bertanya, kalian apakah menyembah patung emas itu? Dan mereka menjawab seperti ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Wah, anak-anak, ketika waktu itu Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, itulah jawab mereka. Dan hukuman itu adalah hukuman yang berat. Bahkan ketika Raja Nebukadnezar marah, anak-anak, perapian itu ditingkatkan lagi tingkat kepanasannya sampai 7 kali lipat. Mungkin yang tadinya panasnya biasa-biasa aja gitu ya, hanya panas seperti kompor biasa, kompor gas di rumah yang buat masak. Sekarang panasnya lebih tinggi lagi tingkat kepanasannya, 7 kali lipat anak-anak. Dan waktu itu karena mereka tidak mau taat kepada perintah Raja Nebukadnezar, akhirnya anak-anak, Raja menyuruh beberapa orang untuk mengikat 3 temannya Daniel ini dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ketika dilemparkan ke dalam perapian, anak-anak, yang terbakar itu bukan 3 orang temannya Daniel. Yang terbakar siapa? Orang yang mencampakkan, orang yang melemparkan teman-temannya Daniel inilah yang terbakar, bahkan mati di tempat. Lalu apa yang terjadi dengan teman-temannya Daniel ketika dicampakkan di dalam api? Apakah mereka mati anak-anak? Terbakar, hangus gitu? Wah, ternyata ketika Raja Nebukadnezar melihat, loh, tadi yang dilempar berapa orang sih? 3 atau 4 orang. Lalu prajurit yang lainnya ngomong, loh tadi 3 kok. Terus Nebukadnezarnya ngomong gini, loh kok sepertinya ada 4 orang? Nah anak-anak, kira-kira ada 3 atau 4 orang ya? Anak-anak, ketika itu ternyata bukan 4 orang, tapi ternyata ketika mereka dimasukkan dalam perapian itu, ada utusan Tuhan, ada Tuhan gitu ya, yang melindungi mereka anak-anak. Kita sih nggak tahu ya itu malaikat kah, itu Tuhan kah yang hadir di situ. Tapi yang pasti Tuhan mau menunjukkan kuasanya bahwa Tuhan menjaga teman-temannya Daniel ini dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan apakah mereka hangus?
Tidak anak-anak, karena Allah melindungi mereka. Wah, Nebukadnezar itu sampai terkagum-kagum gitu ya. Kok bisa ya sampai seperti itu? Dan tadi ketika ditanya, kenapa kok kalian gak mau menyembah? Karena mereka yakin ya, tadi seperti yang ayat 16 katakan di situ. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Apapun ancamannya anak-anak, api yang menyala-nyala sedemikian rupa pun, teman-temannya Daniel tidak takut. Bukan karena ancaman itu yang membuat mereka akhirnya menyerah, enggak. Mereka enggak menyerah karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu sanggup untuk melepaskan mereka. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu anak-anak? Ketika mereka selamat anak-anak, lalu Nebukadnezar berkata demikian. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Wah, Nebukadnezar sendiri mengakui bahwa ternyata Allah Israel itu, Allah Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu punya kuasa yang luar biasa untuk melepaskan mereka. Dan apa yang disampaikan Nebukadnezar berikutnya? Sebab itu aku akan mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Wah, apa artinya? Itu artinya anak-anak bahwa jika ada orang yang menghina, mengejek Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya, maka mereka akan dihukum mati anak-anak. Ternyata anak-anak dari kisah ini, ketika Daniel, teman-temannya pun yang dimasukkan dalam perapian itu taat, tidak menyembah kepada patung emas itu, Allah berkuasa anak-anak untuk menyelamatkan mereka. Ketaatan mereka kepada Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan kuasa Tuhan itu anak-anak dapat terlihat oleh Raja Nebukadnezar. Anak-anak, mengapa teman-temannya Daniel tidak mau menyembah kepada patung emas itu? Apakah karena mereka takut saja kepada Raja Nebukadnezar gitu? Loh, justru terbalik ya. Justru anak-anak, kenapa mereka nggak mau menyembah kepada patung emas itu? Karena mereka hanya percaya kepada Allah yang hidup. Dan mereka tidak mau menyembah patung emas itu sama sekali. Mereka tahu ada Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan kita hari ini anak-anak? Mungkin saja kita juga di dalam kehidupan kita ya mengalami hal-hal di mana kita bisa jadi tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan materi, harta, mengandalkan gadget kita anak-anak, mengandalkan orang tua kita ya untuk sehari-harinya hidup kita ya, untuk kebutuhan hidup kita. Gak ada salahnya anak-anak kita mengandalkan orang tua kita untuk kehidupan kita setiap harinya. Tetapi yang terutama daripada itu adalah utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Yakinlah bahwa apapun ketika ada tantangan, bahkan tantangan untuk imanmu sekalipun, ada Allah yang berkuasa menolong kamu. Jadi tidak perlu takut karena kita percaya bahwa Allah kita sanggup melepaskan kita. Sama seperti teman-temannya Daniel tadi. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk taat kepada Allah. Tetapi marilah hari demi hari anak-anak kita terus taat dan menaruh percaya kita kepada Tuhan Yesus saja. Nah, apa ayat hafalan kita pagi hari ini? Yuk kita sama-sama baca di Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Ya, kalian boleh buka Alkitab kalian. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Anak-anak, Allah sendiri telah memberikan nyawanya bagi kita melalui diri Yesus Kristus. Dan di dalam diri Yesus Kristus kita melihat ada kuasa yang besar yang menyelamatkan kita dari dosa. Ada kuasa besar yang menyelamatkan kita dari segala tantangan yang kita
hadapi. Kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih kami belajar dari Daniel dan teman-temannya. Sikap mereka yang sungguh takut dan taat kepada Tuhan. Itu juga menolong kami, mengingatkan kami agar kami pun terus menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah ketika kami menghadapi masalah, ketika ada tantangan di dalam iman kami, Tuhan tolong mampukan kami agar kami tetap menaati Tuhan, tetap menaruh iman dan percaya serta pengandalan kami kepada Tuhan saja. Karena kami yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan, mengerjakan apapun di dalam hidup kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, saat ini waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa adik-adik lakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa kalian transfer ke rekening GKA Gloria Pacar. Atau yang kedua, adik-adik bisa scan kris berikut ini. Yuk, saat ini adik-adik kita semua bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai dan saat ini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita dengerin ya beberapa pengumuman. Yang pertama, adik-adik, nanti tanggal 27 Agustus kita akan ada ibadah misi. Jadi Lose mengajak kita semua ya adik-adik yang nonton video ini untuk ayo kita ikut datang sama-sama secara onsite untuk ikut sama-sama di ibadah misi kita tanggal 27 Agustus nanti. Kemudian kita juga sudah mulai GDG loh. Nah, Lose berharap bagi kalian nih yang belum daftar GDG, ayo buruan daftar supaya kita bisa join GDG sama-sama, kita bisa bertumbuh di dalam komunitas juga sama-sama. Kemudian Lose juga berharap nih adik-adik yang nonton di rumah yang ikut online bisa ikut onsite ya. Lose tunggu kehadirannya setiap hari Minggu jam 9 di gereja. Kemudian juga jangan lupa untuk share video ibadah kita kepada teman-teman kalian ataupun saudara kalian yang mungkin hari ini belum beribadah. Oke, itu aja pengumuman dari Lause. Happy Sunday and God bless you all. Bye-bye.